There is no text in the Quran or no hadith of the Prophet where it says that when a person died, the Quran was recited loudly. And it's a common practice in India, Pakistan, Bangladesh. It's called as Quran Khani. That when the person dies, they gather a few friends, or they call a Hafiz or call a Maulana from the mosque, and they rattle at 100 miles per hour, and they call Quran Khani. There is no such concept in the Quran or the Hadith whenever someone died that the Prophet or the Sahaba, they read the Quran. This is totally wrong. And what a Prophet said, the Quran was not revealed to be recited after a person is dead. When he's alive, he's not reading. When he's dead, you want to do Quran Khani. In fact, the Prophet said that when a person dies, all his activities stop. The only thing that continues is Sawab-e Jariyah, is the wealth he has spent in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The knowledge he has spent of Islam, of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third is pious children praying for their parents. So only three things that continue after a person dies. There is no mention of Quran Khani here. So what here you should see to it, that you have children that are pious, make them more Islamic, and ask them to pray for you, so that inshallah it will be Sawab-e Jariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi adalah cuplikan dari ceramah Dr. Zakir Naik yang menyatakan bahwasanya amalan yasinan dan tahlilan ini adalah amalan yang keliru. Ini katanya bahwasanya amalan yasinan dan tahlilan ini sia-sia atau tidak mendatangkan manfaat. Nah, ini akan kita tunjukkan kepada Dr. Zakir Naik bahwasanya ada dalil tentang yasinan dan tahlilan. Ya, kita tahu bahwasanya Dr. Zakir Naik ini memang ahli bidang perbandingan agama, namun Zakir Naik ini sangat lemah tentang dalil, tidak begitu faham tentang fikih, tidak mengetahui tentang dalil yasinan atau tahlilan dan dalil-dalil yang lain yang itu diamalkan oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah, khususnya yaitu warga NU. Nah, ini akan kita berikan penjelasan kepada Zakir Naik agar Zakir Naik ini mengetahui tentang dalilnya yasinan dan tahlilan yang telah disampaikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil membaca surat Yasin juga tahlil untuk orang mati. Ya, surat Yasin merupakan surat yang ke-36 yang terdiri dari 83 ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat lain yang memiliki keutamaan dalam sabda-sabda Rasulullah, surat Yasin juga sering dianjurkan dibaca oleh Rasulullah. Riwayat hadis tentang keutamaan membaca Yasin sebagaimana sebagiannya adalah sahih, ada pula yang hasan, dhaif, dan maudhu atau palsu. Akan tetapi karena Yasin adalah sebuah surat yang diamalkan oleh warga NU dalam setiap tahlil dan bahkan mereka hafal surat ini, kendati pun mereka buta huruf Arab, maka hal ini memancing reaksi berlebihan dari kelompok yang sejak semula memang anti tahlil dengan mengungkap hadis-hadis palsu dan dhaif dari surat Yasin. Pada hakikatnya mereka juga tahu bahwa dalam fadilah Yasin juga banyak riwayat sahihnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari seraya mengharap ridha Allah, maka ia diampuni. Hadis riwayat Al-Baihaqi, kemudian At-Tabrani, kemudian Ad-Darimi, kemudian Abu Nuaim, kemudian Khatib Al-Baghdadi, dan dari Ibnu Hibban. Hadis ini diklaim oleh banyak pihak sebagai hadis palsu, khususnya dibesar-besarkan oleh kelompok yang anti tahlil, termasuk yaitu Dr. Zakir Naik, karena hampir setiap acara tahlilan terlebih dahulu membaca surat Yasin bersama atau dibaca saat berziarah. Untuk membatahnya, kami paparkan ke hadapan mereka pendapat ulama dari kalangan mereka sendiri dan sekaligus dikagumi oleh mereka, yaitu Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ia berkata, hadis yang berbunyi barang siapa membaca surat Yasin seraya mengharap ridha Allah, maka ia diampuni, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Hurairah secara marfu.
Sanadnya sesuai kriteria hadis sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Khatib al-Baghdadi. Maka tidak ada jalan untuk mencantumkan dalam kitab-kitab hadis palsu. Maksudnya berani hadis ini hadis yang diterima, tidak bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Begitu pula ahli hadis Al-Fatani berkata, hadis yang berbunyi barang siapa membaca surat Yasin di malam hari maka ia pagi harinya diampuni, dan barang siapa membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat maka di pagi harinya ia diampuni. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Zakaria yang memalsukan hadis. Saya Al-Fatani berkata, hadis ini memiliki banyak jalur riwayat yang sebagiannya sesuai kriteria hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Bahkan seorang ahli tafsir yang menjadi murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Katsir yang tafsirnya paling sering dikaji oleh kelompok anti tahlil, mencantumkan banyak hadis tentang keutamaan fadilah surat Yasin. Di antaranya yaitu hadis riwayat Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili. Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari maka pagi harinya ia diampuni, dan barang siapa membaca surat Ad-Dukhan maka pagi harinya ia diampuni. Ibnu Katsir berkata ini adalah sanad yang bagus, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak banyak yang tahu mengenai hukum menuduh hadis palsu, padahal nyata sekali bahwa riwayat tersebut secara akumulasi adalah sahih. Maka di sini Rasulullah memberi kecaman bagi mereka yang melakukan itu. Barang siapa yang sampai kepadanya sebuah hadis dari saya kemudian ia mendustakannya, maka ada tiga yang ia dustakan, yaitu Allah, Rasulnya, dan perawi hadis tersebut. Ya, ini keterangan dalam hadis atau Brani, kemudian Ibnu Asakir. Kembali ke masalah membaca surat Yasin, lebih dari itu ternyata Ibnu Katsir sependapat dengan Amaliyah Nahdiyin dalam baca surat Yasin di dekat orang yang akan meninggal. Berikut di antara uraiannya. Imam Ahmad berkata dengan meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Oleh karenanya sebagian ulama berkata di antara keistimewaan surat Yasin, jika dibacakan dalam hal-hal yang sulit maka Allah akan memudahkannya. Dan banyak Yasin di dekat orang yang meninggal adalah agar turun rahmat dan berkah dari Allah serta memudahkan keluarnya ruh. Imam Ahmad berkata, para guru berkata jika Yasin dibacakan di dekat mayat maka ia akan diringankan keluarnya ruh dengan bacaan Yasin tersebut. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Berikut kutipan selengkapnya dari kitab Musnad Ahmad mengenai pembacaan Yasin di samping orang yang akan meninggal yang telah menjadi amaliyah ulama terdahulu dan terus diamalkan oleh warga NU. Para guru bercerita bahwa mereka mendatangi Udayf bin Haris As-Samali ketika penyakitnya sangat parah. Sofwan berkata, adakah di antara anda sekalian yang membacakan Yasin? Saleh bin Syuraih As-Sukuni yang membaca Yasin. Setelah ia membaca 40 dari surat Yasin, Udayf meninggal. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayat maka ia akan diringankan keluarnya ruh dengan surat Yasin tersebut. Begitu pula Isa bin Mu'tamir membacakan Yasin dekat Ibnu Ma'bad. Ini penjelasan dalam Musnad yaitu Imam Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar menilai asar ini, riwayat ini sanadnya adalah hasan. Ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menilai riwayat amaliyah ulama salaf membaca Yasin saat Udayf akan wafat sebagai dalil penguat atau syahid. Dan dari hadis riwayat Maqil bin Yasar yang artinya membacakanlah surat Yasin dekat orang yang meninggal. Al-Hafiz Ibnu Hajar memastikan Udayf ini adalah seorang sahabat. Riwayat sahabat ini sanadnya adalah hasan. Udayf adalah seorang sahabat menurut mayoritas ulama, sementara para guru yang dikutip oleh Imam Ahmad tidak disebut namanya. Namun mereka tidak lain adalah sahabat dan tabi'in senior. Hal ini bukanlah pendapat perseorangan, tetapi bersatu sebagai hadis yang disandarkan pada Rasulullah. Artinya adalah hadis marfu'. Terkait dengan tuduhan anti tahlil yang mengutip pernyataan beberapa ulama bahwa sanad hadis riwayat Maqil ini goncang, redaksi hadisnya atau matanya tidak diketahui dan sebagainya, maka cukup dibantah dengan pendapat ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Dari Maqil bin Yasar bahwa Rasulullah bersabda, bacalah surat Yasin dekat orang-orang yang meninggal. Ibnu Hajar berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya,
Dalam kitab tersebut Al-Hafiz Ibnu Hajar tidak memberi komentar atas penilaian sahih dari Ibnu Hibban, sementara dalam kitab beliau yang lain Talkhis Al-Habir, kendati pun beliau mengutip penilaian dhaif dari Ibnu Qatan dan Al-Darqutni di saat yang bersamaan beliau meriwayatkan asar dari riwayat Imam Ahmad di atas. Nah, jika telah didukung dalil-dalil hadis dan diamalkan oleh para ulama salaf, lalu bagaimana dengan amal yang membaca surat Yasin setelah orang tersebut meninggal atau bahkan dibaca di kuburannya? Ini penjelasannya dari ulama, diantaranya Ibnu Qayyim. Hadis ini bisa jadi dibacakan dekat orang yang akan meninggal sebagaimana sabda Nabi, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya di kuburnya. Pendapat pertamalah yang lebih kuat. Dalam kitab Ar-Ruh ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ini boleh membacakan Yasin ketika orang yang akan mati ataupun juga di kuburnya. Kemudian ahli tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia memerintahkan agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya. Diperbolehkan membaca Al-Quran di kuburannya diriwayatkan dari Ala bin Abdurrahman Al-Nasai, dan yang lain menyebutkan hadis dari Maqil bin Yasar Al-Madani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bacalah Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis ini bisa jadi dibacakan dekat orang yang akan meninggal, dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya di kuburnya. Kemudian pendapat dari Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Al-Qurtubi berkata mengenai hadis bacalah Yasin di dekat orang yang meninggal, bahwa hadis ini bisa jadi dibacakan dekat orang yang akan meninggal, dan bisa jadi yang dimaksud adalah membacanya di kuburnya. Saya As-Suyuti berkata pendapat pertama disampaikan oleh mayoritas ulama, pendapat kedua oleh Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam salah satu kitabnya, dan secara menyeluruh keduanya dikomentari oleh Muhib Al-Tabari dari kalangan Syafi'iyah. Disebutkan dalam kitab Ihya Al-Ghazali dalam Al-Aqibah Abdul Haq, mengutip dari Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, jika kalian memasuki kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas, dan jadikanlah hadiah untuk penghuni makam, maka akan sampai kepada mereka. Kemudian pendapat dari Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, lafaz yang hadis tersebut secara jelas mengarah pada orang yang telah meninggal, dan lafaz tersebut mencakup pada orang-orang yang akan meninggal hanya secara majas, maka tidak bisa diarahkan pada orang yang akan meninggal kecuali bila ada tanda petunjuk. Ini Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Tor. Kemudian pendapat dari Mufti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Atiyah Soqar. Ulama yang menilai sahih hadis di atas mengarahkan pembacaan Yasin dekat orang yang akan meninggal. Hal ini didasarkan pada hadis yang terdapat dalam Musnad Al-Firdaus Ad-Dailami yang berbunyi, tidak ada seorang mayit yang membacakan Yasin dekatnya kecuali Allah memberi kemudahan kepadanya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz mayit bersifat umum yang tidak khusus bagi orang yang akan mati saja, maka tidak ada halangan untuk menggunakannya bagi orang yang telah meninggal, baik sudah dimakamkan atau belum. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar menganjurkan membaca permulaan dan penutup surat Al-Baqarah di kuburannya setelah dimakamkan. Pendapat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya yang memberi catatan pada hadis di atas bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan meninggal, bukan mayit yang dibacakan di hadapannya, telah dibantah oleh Muhib At-Tabari bahwa itu tidak dapat diterima, meskipun talqin kepada orang yang akan meninggal bisa diterima. Pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya memberi komentar pada hadis Maqil di atas bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan meninggal, bukan mayit yang dibacakan di hadapannya. Begitu pula hadis tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, dan telah dibantah oleh Muhib At-Tabari dalam kitab Al-Ahkam bahwa hal itu tidak dapat diterima dalam hal membaca Yasin, sementara talqin kepada orang yang akan meninggal bisa diterima. Muhammad As-Sun'ani, hadis riwayat Abu Dawud dari Maqil, bacalah Yasin dekat orang yang meninggal, ini mencakup pada orang yang telah meninggal, bahkan akadnya adalah untuk orang yang meninggal. Ini penjelasan dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Riwayat lain yang memuatkan adalah diriwayatkan dari Sya'bi bahwa sahabat Ansor membaca surah Al-Baqarah dekat orang yang telah meninggal. Kemudian ada asar yang lain diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa yang membaca surat Ar-Ra'd dekat orang yang telah meninggal.
Bahkan ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar memperkuat riwayat tersebut. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur Jabir bin Zaid, ia termasuk tabi'in yang terpercaya, bahwa yang membaca surat Ar-Ra'd di dekat orang yang telah meninggal, dan sanadnya adalah sahih. Nah, ini penjelasannya. Dari orang yang dua ulama ini dapat diketahui bahwa tuduhan hadis palsu dalam baca fadilah surat Yasin karena mereka hanya melihat dari satu jalur riwayat saja. Sementara dalam hadis tersebut memiliki banyak jalur riwayat. Hal inilah yang sering menjadi kecerobohan dari Ibnul Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang menilai kritik tajam dari ahli hadis lain seperti Ibnu Hajar, As-Suyuti, dan lain-lain. Al-Hafiz Al-Haytami berkata, dalam sanadnya ada perawi bernama Mahfud bin Maisur. Ibnu Hatim tidak memberi penilaian sama sekali kepadanya. Ini menunjukkan hadis tersebut tidak dhaif. Ya. Nah, ini penjelasannya dari ulama bahwasanya telah jelas ada dalil yang kuat tentang keutamaan membaca surat Yasin, termasuk tahlil kepada orang yang meninggal. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ini karena betapa sempitnya pemahamannya, sehingga tidak mengetahui tentang dalil amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah baca surat Yasin ataupun bacaan Al-Quran kepada orang yang akan meninggal ataupun yang sudah meninggal. Jadi intinya bahwasanya bacaan Al-Quran, bacaan surat Yasin ini bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Artinya ayat ini bisa menjadi petunjuk, bisa kita amalkan dalam keseharian, kemudian juga memberikan manfaat kepada orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal. Sehingga boleh saja kita baca, sehingga nanti akan mendapatkan pahala bagi orang yang bacanya, termasuk bacaan tersebut kita hadiahkan kepada orang yang meninggal, maka pahalanya akan sampai. Ini yang dipahami oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Zakir Naik bisa bertambah ilmunya sehingga tidak serampangan dalam menilai amalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menuduh bid'ah, tidak menuduh sesat apa yang telah diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi mudah-mudahan Dr. Zakir Naik ini berdakwah sesuai dengan bidangnya saja, yaitu bidang perbandingan agama, tidak membahas tentang hal-hal yang lain yang itu di luar dari kapasitasnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.